Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, sekarang kita lanjutkan pengajian nahwu, masih bab tamyiz halaman 69, tapi yang tengah ya B sekarang istilahnya. Sebelumnya kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita khususkan, kita hadiahkan kepada orang-orang tua kita, guru-guru kita, kepada para muallif, para musannif. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi, thumma ila hadrati sultanil awliya As-Syaikh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, wa nakhussu khususan jami'il mu'allifin wal musannifin minal kutub al-maqru'ah fi hadzal ma'had, khususan Mbah Halil Bangkalan Madura, Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, wana khususan Mbah Hamid Pasuruan, wa ila ruh Mbah Dullah Salam Hajin, wa ila ruh Mbah Arwani Kudus, wa ila ruh Kiai Abu Yatim Yati Banten, wa Syekh Asy'ab Abdillah Rifai nafa'anallahu bi'alumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sekarang au ghairu mukhawwalin an syai'in aslan wa huwa an-naw'u tsani. Au ghairu mukhawwalin, atau tamyiz yang tidak digubah, an syai'in dari sesuatu, aslan dengan sama sekali, babar pisan kalau bahasa Jawanya. Wa huwa, dan bermula ghairu mukhawwal, an-naw'u tsani, itu jenis ats-tsani yang kedua. Nahwu imtala'al ina'u ma'an. Imtala'a menjadi penuh. Apa al ina'u? Wadah. Al ina'u tempat ya tempat air lah. Entah isinya, entah ember, entah baskom, entah teku, itu maksudnya penuh. Nah, wadah itu penuh. Nah, itu kan menimbulkan pertanyaan kan, lu penuh dengan apa? Bisa aja penuh dengan air, penuh dengan sesuatu yang lain. Nah, ma'an apane? Banyune, airnya. Nah, lafadz ma'an itu adalah tamyiz, cuman nisbat daripada imtala'al ina itu enggak mukhawwal dari sesuatu apapun. Li'anna mithla hadat tarkibi, karena sesungguhnya seperti ini susunan, wudhi'ah itu diletakkan apa hadat tarkib ibtidaan, dalam permulaannya, semenjak awal gampangannya diletakkan hakadha, seperti ini, tidak mukhawwal an syai'in aslan, itu maksudnya. Nah, itu udah ada, itu ghairu mukhawwalin, hale tidak digubah. Udah titik, maksudnya gini. Nah, ini kan kemarin tamyiz nisbat, menisbatkan sesuatu, kan kemarin terbagi dua. Ada yang mukhawwal dan ghairu mukhawwal. Kalau mukhawwal kan kemarin ada 3. Masih ingat ya semalam? Pertama mukhawwal dari fa'il. Yang kedua fa'il, contohnya tasabbaba zaidun arkon. Mukhawwal anil maf'ul wa fajjarnal ardho uyunan. Ingat,
Atau yang muhawal yang ketiga, tidak digubah dari fa'il, tidak juga dari maf'ul. Contohnya adalah isim tafdhil. Ana aktsaru minka malan. Ingat itu. Nah itu muhawal, gubahan. Nah, sekarang yang kedua, ghairu muhawal. Jadi memang kalau diperhatikan itu kan imtala al ina'u ma'an. Ya. Udah tulis. Ini sebagai pembanding. Imtala'a al ina'u ma'an. Lafat imtala al ma'u ma'an, susunan dari awal ya memang seperti ini. Beda dengan yang kemarin muhawal ini anil fa'il tasob baba zaidun arkon kan gitu kemarin. Nah, lafaz tasob baba zaidun itu adalah arkon sebagai tamyiz, tapi tamyiz dari nisbatnya tasobub kepada zaid. Artinya ini muhawwal dari fa'il. Nah, imtala al-ma'u walaupun kesannya ini menisbatkan imtila kepada ina, penuh terhadap wadah, tapi dalam kodifikasi tamyiz itu dimasukkan dalam tataran yang namanya ghairu muhawwal, karena memang redaksi awal dari sononya sudah begitu. Itu maksudnya li'anna mithla hadza tarkibi wudhi'a ibtida'an hakadha ghairu muhawwal. Itu jelas ya. Jadi ngikutin ghairu muhawwal itu ngikutin redaksi dari orang Arab lah gampangannya. Wa aktsaru wuqu'ihi, dan bermula paling banyaknya terjadinya tamyiz ghairu muhawwal ba'dama, itu setelah kalimat, setelah lafaz yufidu yang memberi faedah apa ma at-ta'ajjuba pada makna ta'ajjub. Nahwu ma ahsanahu rajulan wa ahsin bihi aban, di harokatin tong. Wa hasbuka bihi nasiron, termasuk contoh yang dalam kitab matan walillahi durruhu farisan. Maknanya ma itu segot ta'ajub ya, yang ngikutin wazan ma af'alahu atau af'il bihi. Nah itu diinget-inget segot ta'ajub. Ma ini apa? Ya udah ntar kalau udah ini ditulis dah. Ma bermula apakah sesuatu, kalau bahasa Jawanya gawok. Gawok itu heran. Ma bermula gawok, arti heran. Bermula apakah sesuatu, ahsana itu membuat bagus, apa ma hu pada si fulan. Nah, rojulan apa nih laki-laki nih? Masya Allah, itu laki-laki tampan banget. Ngerti maksudnya? Itu redaksinya ma ahsanahu rojulan. Nah itu yang menjadi contoh rojulan itu tamyiz. Tamyiz yang dari nisbatnya adalah nisbat yang tidak beraturan lah gampangannya. Yang ghairu muhawwal kebanyakan itu adalah setelah segot ta'ajub. Itu segot ta'ajub yang pertama. Yang kedua ngikuti wazan af'il bihi wa ahsin bihi, wa ahsin, dan betapa tampannya siapa bihi dengan rojul, dengan orang, apanya aban bapaknya. Ya memang seperti itu cara mengartikannya. Ahsin seolah-olah fi'il amar, bihi walaupun itu ada jar majrur tapi secara tarkib sebagai fa'il. Ngerti? Nah, itu khusus. Jadi ini saya tulis. Ini segot ta'ajub, diinget-inget. Yang mengikuti wazan ma'af-alahu. Itu ya. Ma'af-alahu. Hu ini kan isinya macam-macam. Gitu loh. Atau yang kedua ngikutin wazan af'il bihi. Itu segot ta'ajub. Af'il bihi.
Nah, ma ahsanahu itu umpamanya takjub dengan sesuatu umpamanya. Itu ma ahsana. Ya kalau ini tambahin hu kalau pengen sama persis. Ma ahsanahu rajulan. Nah, ini yang menjadi contoh. Rajulan ini tamyiz. Tamyiz dari nisbatnya ma ahsana. Nah, ma ahsana ini karena sighah ta'ajjub, dia adalah termasuk dalam kategori ghairu muhawwal. Termasuk kalau yang ini ahsin bihi aban kalau contoh dalam kitab. Nah, ini aban tamyiz. Tamyiz tapi dari nisbat yang tidak beraturan ghairu muhawwal gitu loh. Paham ya? Termasuk wahasbuka bihi nasiran wahasbuka, dan bermula yang mencukupi bihi dengan fulan. Siapa bihi dengan fulan? Nah, itu sama, itu wahasbuka bihi. Nah, itu bihi fa'ilnya, baknya zaidah. Apanya? Nasiron. Nah, itu menjadi contoh nasiron tamyiz. Tapi tamyiz dari nisbat lafadz wa hasbuka bihi itu adalah yang tidak beraturan ghairu muhawwal. Walillahi durruhu farisan. Walillahi, dan itu tetap milik Allah. Awas, ini sighah ta'ajjub. Durruhu, bermula bagusnya fulan, apanya? Farisan, orang yang menunggang kuda. Itu ada keterangannya, ailillahi, tegasnya itu tetap manfaat bagi Allah. Durru furusiyatihi, bermula ya gini. Itu kalau mengartikan secara harfiah, nanti dur di berikutnya ada. Dur itu asalnya adalah kalau ada ibu menyusui asinya keluar dengan deras, itu kan artinya bagus, susunya subur. Betapa ibu tadi air susunya adalah suburnya luar biasa, itu kan takjub kan. Nah, akhirnya dalam redaksi orang Arab durruhu yang makna asalnya adalah derasnya asi dari seorang ibu itu diungkapkan untuk makna ta'ajjub. Nah, ini ta'ajjub ibaratnya simai. Kalau kiasinya kan mengikuti wazan ini. Ngerti kan? Nah, ada salah satu ta'ajjub yang itu didengar dari orang Arab adalah dengan cara mengungkapkan kata, nah itu tadi, lillahi durruhu. Nah, gitu loh. Apa main di situ? Farisan. Ya berarti nunggang kuda. Ini mengungkapkan betapa hebatnya orang tadi ketika menunggang kuda. Nah, ini adalah yang menjadi contoh adalah farisan itu tamyiz. Cuman redaksi nisbatnya itu adalah simai yang hanya didengar dari orang Arab. Berbeda kalau ta'ajjub yang ma'af'alahu atau mengikuti wazan af'il bihi, ini adalah kiasi. Maksudnya kiasi itu bisa dianalogkan, bisa disamakan dengan wazan ini. Kalimat-kalimat yang lain maksudnya. Nah, itu yang dimaksud. Nah, walillahi durru furusiyatihi, ailillahi tegasnya itu tetap milik Allah. Durru furusiyatihi, bermula indahnya menunggang kudanya si fulan. Wahua, dan bermula lafadz lillahi durru furusiyatihi madhun, itu pujian lahu bagi fulan, bikamali furusiyatihi, dengan sempurna menunggang kudanya si fulan. Itu kan jelas kan? Nah, jadi lillahi durru furusiyatihi itu adalah muji kepada si fulan, bahwasanya si fulan tadi sempurna dan bagus ketika menunggang kuda, piawai ahli.
Wadurru, dan bermula maknanya dur fil asli di dalam asalnya masdaru darra al-labanu yadurru, itu terambil dari masdar darrol labanu yadurru. Darro deres, apa al-labanu susu, yadurru, itu fi'il apa namanya, fi'il mudhari'nya darra yadurru. Wa yusamma labanu nafsuhu durron, wa yusamma, dan diberi nama apa al-labanu laban susu, nafsahu pada dirinya laban diberi nama durron pada nama dur. Susu yang deras diberi nama dur. Wa huwa, dan bermula dur huna di sini kinayatun, itu kinayah. Kinayah itu enggak asli, metafor. Kinayatun itu kinayah an fi'lil mamduhi, dari melakukan sesuatu yang dipuji, as-sodiri, yang nimbul, anhu, dari fi'lu, ai ma'ajaba fi'lahu. Nah, itu kalau ditakdirkan seperti itu, kalau dikiaskan. Ai ma tegasnya bermula sesuatu, itu kalau bahasa Jawanya ma, bermula gawok sawiji-wiji. Dalam arti gawok itu ya takjub itu. Kalau bahasa Jawa totok loh ya. Itu nanti sore anak kalau jadi mondok ke Pati, nah, itu kalau Kiai Anik kalau mengartikan ya begitu. Mau utawi gawok sawiji-wiji. Ngerti maksudnya? Ntar lu bingung lagi. Nah, makanya sekarang saya mengartikannya saya gado-gado, ya untuk sebagai bahasa pengantar, nanti kalau kamu ke Jawa itu ya nggak bingung lagi gitu loh. Fi'lahu ma'ajaba fi'lahu wayah tamilu, dan member-member mirip-mirip apa at-ta'ajubu ta'ajub min labanihi, dari labannya sesuatu, alladzi, yaitu laban, irtadho'ahu, irtadho'a, yang menyusu, hu, pada alladzi, siapa, fulan, min sadyi ummihi. Sadyun itu ya pun apa, susu itu kan ada kayak spidol gini, dari apa namanya, pentil susu itu sadyun. Min sadyi ummihi, dari apa, punting apa, susu itu kan ada pentilannya itu loh, pentil aja lah. Kalau nisbat-nisbat itu ya pentil aja lah. Lu pakai ketawa kenceng banget lu, Mat. Emang namanya itu namain apa? Udah pentil aja ya. Ya. Min sadyi ummi, dari pentil susu ibunya Aska kali. Lah iyalah. Aima a'jaba hadzal labana. Aima tegasnya bermula sesuatu, a'jaba itu membuat takjub. Apa ma hadzal labana, pada ini susu. Alladzi, yaitu laban, nazala, yang keluar, minhu, dari laban, apa, mithlu hadzal walad, seumpama ini anak, sejenis ini anak, al-kamili, yang sempurna, fi hadhihi sifati, di dalam ini sifat. Jadi anak kalau diminumin susu, susunya adalah ASI. ASI itu kan singkatan dari air susu ibu. Itu kalau kalian manggil emaknya ibu. Kalau kalian manggil emaknya Umi, kan singkatannya ASU. Nah, iya kan ya? Air susu Umi. Umi, orang mana Umi? Orang ngantuk. Umi mana? Nah, iya. Lo kan gue ngomong serius ini. Kalau kalian manggil emaknya ibu, air susu ibu, singkatannya apa? ASI. Lah kalau ada orang manggil emaknya dengan sebutan Umi, ya kan, air susu Umi, lah kalau disingkat apa? Lah kan, lah emang saya salah ngomong? Lah iyalah, jelas itu. Orang itu kalau masa anak-anaknya, kan dalam Islam begitu, dalam kaitannya menyusui itu kan 2 tahun, ya kan, haulaini kamilaini liman aroda ayyuti marrodoah, kan gitu.
Walaupun yang menyusui itu nggak mesti harus ibunya. Kan dulu pada zamannya Nabi atau zaman tradisi orang Arab ya, bahkan sebelum zaman Nabi lahir sekalipun, bayi yang lahir itu biasa disusuin kepada ibu-ibu yang tukang menyusui. Gitu loh. Maka termasuk Nabi Muhammad itu pernah disusui oleh Ummu Aiman kan. Nah itu adalah bukti sejarah. Nah, bayi yang diminumin susu oleh susu yang ASI, air susu ibu tadi, itu dia akan lahir dan besar itu dalam keadaan sehat walafiat. Karena ASI itu memang higienis, steril. Lebih beda anak sekarang. Kan diminumin air susu apa? Susu sapi. Berantem melulu. Kalau nggak percaya, Sandi sama Rahmat itu berantem mulu. Sandi sama Junid padahal lu nggak pernah minum susu. Kecuali susu ratuku itu. Ratuku kagak beli. Cap gerak. Di sana kan begitu kan. Nah ini maksudnya jelas ya. Nah itu ungkapan dari kata-kata lillahi ini diingat-ingat nih. Lillahi durruhu atau darruhu ya. Bukan durruhu, darruhu. Maknanya deres. Ya deres. Mana asal tuh deres daripada perahan susu ibu. Nah, itu diungkapkan untuk menjadi sehingga ta'ajub. Tapi ta'ajubnya adalah ta'ajub simai. Ya kalau yang kiasi ya ini dua ini. Gitu loh. Oke. Wal mu'allifu dan bermula mu'allif yaitu pengarang kitab matan. Syekh siapa? Samsuddin bin Muhammad Ar-Ra'ini kan gitu. Kalau kitab syarahnya kan Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Faqihi, makanya dari kata-kata Al-Faqihi itu fawaqih. Nah, sementara kitab matan itu kan Syekh Samsuddin Muhammad Ar-Ru'aini. Nah, itu maksudnya. Itu yang dimaksud Imam Muhammad Ar-Ru'aini. Masalah itu membuat contoh siapa muallif bihi dengan durru lillahi durru farisan lir tamyizi untuk tamyiz anin nisbati dari nisbat wa innama ya'ti dan bahwasanya datang apa tamyiz idza kana apabila ada apa marji'udz dhamir. Marji' itu kan tempat kembali. Nah di situ di ilmu sorobnya diterapkan. Roja'a yarji'u ruju'an wa marja'an fa wa roji' wa dzaka marju' kan irji' la tarji' marja'un mirja'un. Nah itu kan marji' tempat kembalinya dhamir. Al mudhofa ilaihi itu berupa mudhof ilaih muayyanan hale ditentukan muayyanan yang ditentukan itu atau khobar tsanikana kok boleh. Muayyanan itu ditentukan, makluman itu diketahui. Wa illa dan jika tidak karena marji'adz dhamir al mudhof ilaih muayyanan makluman fahuwa maka bermula tamyiz maka bermula dhamir kok boleh min tamyizil mufradi itu dari tamyiznya isim mufrad kama sebagaimana keterangan matsalah yang telah membuat contoh bi dengan ma siapa sahibul mifsoli pengarang kitab al-mifsol wakada dan seperti ini muallif al-muradiyu bermula Imam al-Muradi wakila dan dikatakan apa yang kila inna farisan sesungguhnya lafadz farisan mansubun itu dibaca nasab alal khali atas khal. Nah ini tadi kan lillahi darruhu farisan. Tadi kan farisan itu apa dari tarkibnya? Tamyiz kan, tapi menurut Kil ini malah sebagai khal bukan tamyiz. Nah, ini kan berarti ada khilaf. Jelas itu. Nah kalau emang khilaf ya kita akui orang itu khilaf. Nah terus kalau hal bagaimana maksudnya? Nah wal makna dan bermula maknanya ketika farisan ditarkib sebagai hal ata'ajjabu minhu fi khali kaunihi farisan
Itu lafaz ata'ajjabu bihi dan seterusnya. Ata'ajjabu itu fi'il mudhari' ya, ta'ajjaba ya ta'ajjabu karena saya ata'ajjabu. Kagum, takjub siapa saya minhu dari rajul, dari fulan, fi hali kaunihi dalam keadaan adanya fulan, farisan hale menunggang kuda. Nah, ini Qil yang mengatakan lafaz farisan ini bukan tamyiz tapi hal, mentakdirkannya adalah seperti itu. Ata'ajjabu minhu fi kaunihi farisan. Jadi saya takjub pada si fulan ketika si fulan itu sedang menunggang kuda. Itu maksudnya. Qala telah berpendapat siapa Ad-Damaminiyu, Imam Ad-Damamini, wa tamyizu dan bermula mentarkib tamyiz pada lafaz farisan, aula itu lebih utama. Li'annahu karena sesungguhnya lafaz farisan, sanaun itu pujian mutlakun yang mutlak. Wal halu dan bermula terkib hal, sanaun itu pujian muqayyadun yang dikayyidi, yang diikat, bihalatin dengan satu keadaan. Wa tasrihuhum dan bermula penjelasannya ulama bimin ya, bimin dengan lafaz min fi lillahi darruhu min farisin. Dalilun itu dalil sama, cuman farisan ditambahin min farisin. Dalilun itu sebagai dalil ala annahu atas sesungguhnya lafaz farisan tamyizun itu tamyiz. Nih udah segitu dulu. Maksudnya begini, ini khilaf. Supaya kita pun tidak anti sama khilaf. Kan tadi dinyatakan farisan kan dominan pertama kan ditarkibnya tamyiz. Kan boleh juga ditarkib hal. Kalau ditarkib hal tadi penjelasannya ata'ajjabu minhu halata furusiyati kan gitu tadi. Hala kaunihi farisan. Nah, dikomentari lagi oleh Imam Ad-Damamini, tamyiz itu lebih bagus. Mentarkib farisan sebagai tamyiz itu lebih bagus daripada hal. Kenapa? Lafaz farisan dari kata lillahi darruhu farisan itu adalah sanaun mutlak, memuji secara umum. Memuji secara umum yang paling pas adalah tamyiz. Jelas nih. Ini fungsinya tamyiz. Sementara hal itu memuji tapi muqayyad bihalatin. Sanaun muqayyadun bihalatin. Lah. Halo. Lagi diterangin enak-enak tidur pusing dah. Lah iya kan? Lah kan lucu. Aduh. Sementara kalau tamyiz ya, tadi saya ulangi, ini tamyiz. Fungsinya, nih ntar diisi tong. Tamyiz itu fungsinya adalah sana mutlak, memuji tapi secara umum. Tuh jelas. Sementara kalau hal itu adalah sana tapi muqayyad bihalatin, dengan satu keadaan. Artinya bagusan sana mutlak daripada muqayyad bihalatin. Nah itulah alasannya. Gitu loh. Nah, dikuatkan lagi wa tasrihum bimin filillahi darruhu min farisin dalilun ala annahu tamyiz. Dalam salah cara menafsiri lillahi darruhu farisan, ini farisan kadang ditafsirinya min farisin. Oh gitu loh. Ini min ini itu menandakan bahwasanya farisan yang pas ya yes, jelas. Nah itu maksudnya. Oke, wala yakunu dan tidak ada apa at-tamyizu tamyiz ingdal basriyina menurut ulama-ulama Basrah illa nakirotan kecuali itu isim nakiroh. Maksudnya tamyiz
normalnya adalah berupa isim nakiro. Fa in waroda, maka jika datang apa tamyiz bilafzil ma'rifati, dengan lafadz ma'rifat, uwilah, maka ditakwili apa tamyiz binakirotin, dengan isim nakiroh. Binakirotin, dengan isim nakiroh. Maknan, apanya, maknanya. Kakaulihi, seperti ucapannya penyair. Coba ada nggak penyairnya, biar kalian kok terbiasa dengan nama-nama penyair. Kalau kitab ini kadang-kadang ada. Siapa penyairnya? Watibtan nafsa. Oh, nggak ada lagi. Watibtan nafsa. Oh iya, nggak ada. Kalau di Sarah Alfiyah ada. Watibtan nafsa ya Qaisu an amri. Kalau di dalam Ibnu Aqil ada. Watibta, dan bagus siapa kamu. An nafsa, apanya. Lah itu tamyiz. Gitu loh. Apa an nafsa itu maknanya adalah nafsan. Jiwanya. Ya Qaisu, he Qais, an amrin, dari Amr. Maksudnya watibtan nafsa, yang menjadi mahalus syahid adalah an nafsa. Itu kan ada alnya. Ma'rifat apa bukan? Ma'rifat. Kok sebagai tamyiz? Nah, itu ditakwili dengan isim nakiroh. An nafsa ayya nafsan. Titik, gampang kan? Wala yakunu, dan tidak ada apa tamyiz illa ba'da tamamil kalami, kecuali setelah sempurnanya kalam. Bil makna, dengan makna al mutaqaddimi, yang telah lalu, fil hali, di dalam hal. Waktu dalam tarkib hal kemarin, hal juga nggak boleh terjadi kecuali setelah sempurnanya kalam. Nah, tamyiz juga sama. Maksudnya sempurnanya kalam bagaimana? Ayyakoa, tegasnya bahwa terjadi apa tamyiz ba'da jumlatin, setelah jumlah tamatin, yang sempurna. Wa in tuwqifa, dan sekalipun ditangguhkan apa husulul faidati, hasilnya faedah, alai, atas tamyiz. Waqad yaqau, dan terkadang datang apa tamyiz qabla tamamil kalami, sebelum sempurnanya kalam. Nahwu isruna dirhaman ingdi. Nah, itu contohnya. Isruna bermula 20, apanya? Dirhaman. Dirhamnya ingdi, itu di sisiku. Boleh ya, ada yang begitu. Coba perhatikan. Ini saya tulis. Mana nih? Isruna dirhaman indi. Isruna, ya kan, bermula, berarti apa? Mubtada. Khobarnya mana? Indi. Di antara mubtada dan khobar kan berarti kalam belum sempurna. Nah, ini udah disebutkan duluan. Tapi ini dibenarkan. Makanya terkadang waqad yaqau. Jelas. Nah, kalau yang benar ya kayak ini udah sempurna. Ma ahsanahu rajulan. Atau imtala al ina'u ma'an. Ini kan fi'il fa'il, jumlahnya udah sempurna. Nisbatnya fi'il udah ada fa'ilnya. Nisbatnya mubtada sudah ada khobarnya, baru menyebutkan tamyiz. Tapi terkadang ya begini nih ada gitu loh. Maka nggak boleh ngotot dengan satu kebenaran itu begitu. Nah, kan bahasa juga punya orang Arab, kan kita tinggal ngikutin tuh maksudnya. Oke, wasoha, dan sah apa amaluha, amalnya wan nasibu ya. Wan nasibu, dan bermula amil yang menasabkan li tamyiz dzati, terhadap tamyiz zat al mubhamati, yang umum. Wa ya nasib, itu tilka dzatu, itu isim zat. Ka isrina, seperti lafaz isrina, fi isruna dirhaman indi, dalam contoh isruna dirhaman indi. Nah, yang menasabkan
kalau ada kata-kata seperti ini, isruna dirhaman ingdi. Isruna ini kan isim dzat. Yang menasobkan dirhaman siapa? Nasibnya. Nasib itu amil yang menasob. Ya, yang menasobkan ya isim dzat itu sendiri. Itu lafaz isruna. Itu maksudnya. Wa sahha dan sah apa amaluha, amalnya isim dzat, tilka dzat. Wa in kanat sekalipun ada apa tilka dzat atau isim dzat tadi jamidatan itu berupa isim jamid li syibhiha karena menyerupainya isim dzat bismil fa'ili dengan isim fa'il li annaha karena sungguhnya isim dzat tolibatan itu perkara yang menuntut lahu terhadap isim fa'il fil lahu terhadap tamyiz fil makna di dalam makna. Kalau isim dzat itu seperti yang kemarin bangsa. Kan isim dzat kemarin macam-macam kan? Ada ukuran, adat, ngerti? Termasuk yang diukur dengan panjang atau lebar. Ingat gak? Adat, miqdar, terus masakha. Ingat itu? Nah itu yang seperti itu nggak boleh lupa kita, nanti nggak keder gitu loh. Itu apa namanya zat kan nih, kembali ke pokok permasalahan supaya kalian gak keder nih. Dulu hapus belum kan nih, saya kembali ke sini kan al mufassiru liman bahama minadzawat awin nasab. Tamyiz itu fokus bahasanya adalah kepada zat. Zawat kan zamannya zat. Nah zat itu ada 3, adat bilangan, miqdar sesuatu yang diukur dengan ukuran, ada sesuatu yang diukur dengan takaran, timbangan, dan ada yang masakah. Masakah itu yang diukur dengan panjang atau lebar. Itu namanya apa? Zat. Nah, nanti zat inilah yang menasobkan tamyiz. Kalau ditanya seperti lafaz ini, isruna dirhaman ingdi, yang menasobkan amilnya mana? Isruna ini, dirhaman ini loh. Kok dibaca nasab sebagai tamyiz? Nasibnya yang menasobkan itu apa? Nah, harus bisa menjawab lafaz isruna. Loh kok isruna bisa menasobkan? Kan isim dzat. Isim dzat tapi menyerupai dengan isim fa'il. Jelas? Ya sama umpamanya kemarin. Sibron, ardhon, sejengkal bumi dan tanah dan lain sebagainya. Itu maksudnya kudu betul-betul paham gitu loh. Kemudian wan nasibu, nah kalau ini gampang karena ini standar. Wan nasibu dan bermula yang menasabkan li tamyizin nisbati terhadap tamyiz nisbat, wa ya nasib li tamyizin nisbat, al fi'lu itu fi'il, al musnadu yang disandarkan, yang dimusnadkan. Kataba zaidun nafsan, seperti lafaz yang contoh yang pertama kemarin, toba bagus siapa zaidun zaid, apanya nafsan. Nafsan itu dibaca nasab, yang menasobkan ya toba. Ngerti? Karena emang itu berupa fi'il. Ini kan nisbat. Nahu zaidun mutasabbibun. Nah ini yang menyerupai. Arkon zaidun bermula zaid, mutasabbibun itu orang yang bercucuran. Ingat, mutasabbib adalah isim fa'il dari tasob baba. Tasob baba ya tasob babu tasob buban wa mutasob baban fahuwa mutasob bibun. Artinya isim fa'il itu kan bisa beramal seperti fi'ilnya. Zaidun mutasob bibun, arkon yang menasobkan adalah mutasob bib. Jelas? Nah itu. Kemudian wa zaidun ajmalu minka wajhan. Nah ini bermula zaid, ajmalu itu lebih tampan, itu yang menasobkan. Minka daripada kamu, apanya? Wajhan. Wajhan sebagai tamyiz dinasobkan oleh ajmal, sementara ajmal itu adalah isim tafdhil. Isim tafdhil yang beramal sama seperti isim fa'il. Cuman ngomong-ngomong Suryana udah mulai ngantuk, ya enggak? Aduh, norak banget ya. Wa inna maktasara alal fi'li. Wa inna maktasara dan bahwasanya meringkas siapa musannif alal fi'li atas fi'il, maksudnya yang menasobkan itu fi'il, li'annahu karena sesungguhnya fi'il
Al aslu itu hukum asalnya. Yang menasobkan amil yang bisa beramal itu kan memang awalnya ya fi'il. Nah musonif kok mengungkapkan dalam redaksi wan nasibu litamyizin nisbati al fi'lu al musnadu, fi'il yang menjadi musnad. Lu kenapa sih kok nggak ada yang lainnya? Kok musonif redaksinya kok fi'il? Ya karena alasannya itu tadi, fi'il itulah amil yang asli. Adapun yang lainnya itu adalah mengikuti fi'il, gitu loh. Supaya mudeng. Wala yataqaddamu, dan tidak boleh mendahului apa at-tamyizu tamyiz mutlakon dengan mutlak. Kemutlakannya baik tamyiz nisbat ataupun tamyiz zat tidak boleh mendahului. Udah ada itu berikutnya, ala amili, atas amilnya tamyiz mutlakon dengan mutlak. Ay jamidan kana au mutasarrifan, amilnya itu berupa jamid, jamidan itu berupa jamid, karena ada apa amil, au mutasarrifan atau itu mutasarrif. Fala yuqalu, maka tidak boleh diucapkan zaitan ritlun, nggak boleh. Zaitan apanya minyaknya, ritlun bermula 1 ritel. 1 ritel itu ya 1 liter lah gampangnya mendekati. Wala rajulan ma'ahsanahu, nggak boleh. Nih kan gini tadi, ma'ahsana rajulan kan gitu. Nah ini rajulan didahulukan, ini nggak boleh, gitu loh maksudnya. Wala, dan tidak boleh nafsan toba Muhammadun, nggak boleh. 5 karena alasan takut dama yang telah lalu apa ma min annal maksuda, dari sesungguhnya yang dimaksud wa ya al maksud al ibhamu, itu menunjukkan mana ibham umum atau samar awalan dalam awalnya. Tsumma tafsiro, kemudian tafsir, wa izalatal ibhami, dan menghilangkan kesamaran. Wa taqdimu, dan bermula mendahulukan tamyiz alal amili, atas amil, yunafi, itu menafikan, itu kontradiktif. Apa taqdimuhu alal amil dzalikal maksuda, pada itu yang dimaksud. Jadi apa namanya, lafadz rajulan itu kan makna asalnya kan umum samar. Setelah dia didahului dengan ini, maka ma'aksanahu yang tadinya adalah umum, begitu dikasih lafadz rajulan maka akan menjadi jelas. Nah, ketika rajulan didahulukan, maka apa yang diperjelas? Kan gitu. Karena lafadz rajulan itu sebagai penjelas dan udah ditaruh di depan duluan, maka tidak dibenarkan mendahulukan tamyiz, mengalahkan atas amilnya, itu yang dimaksud. Wa taqdimu alal amil yunafi dzalikal maksuda wallahu alam. Wa yadurru apa itu, takut damahu alal fi'li al mutasarrif ka qaulihi wa ma kana nafsan bil firaqi. Wa yadurru, dan berlaku apa takut dumuhu, mendahuluinya tamyiz alal fi'li atas fi'il al mutasarrifi yang mutasarrif. Nah ini dikomentari lagi. Kakauli, seperti ucapan penyair, wa makana nafsan bil firaqi tatibu, syair itu. Wa makana nafsan bil firaqi tatibu. Wa makana, dan tidaklah ada, tatibu asalnya begitu. Tatibu itu menjadi baik. Apa siapa fulana bil firaqi, dengan perpisahan, apanya yang baik, nafsan, jiwanya. Jiwa ini nggak akan, kalau udah pisah mau udah nggak ada yang enak. Ngerti maksudnya? Buktinya alam itu kemarin netek mulu sama emaknya. Ya Lam, jangan ngupil. Bilangin malah ngupil ya. Lah begitu dia pisah sama emaknya, kan galau, nangis apa enggak? Awalnya, sekarang udah enggak kan? Masih nangis. Ya nangis dikit-dikit wajar ya, enggak, jangan banyak-banyak.
Malu lu sama Aska. Oh enggak nangis ya. Ntar kalau nangis kontes sama Rahmat sama Sandi. Ya, mau. Pak Suryana jadi pakai wasit. Lah iyalah. Masya Allah. Oke, wakosa dan mengkiaskan ala dzalika atas itu taqaddumuhu alal fi'li. Siapa Al-Maziniyu Imam Al-Mazini wal Mubarrid dan Imam Al-Mubarrid wal Kisaiyu dan Imam Kisai. Ini Imam Al-Mubarrid dan Imam Kisai itu adalah termasuk ahli qiraah sab'ah. Tapi pada saat yang bersamaan itu juga termasuk ulama ahli nahwu, maka luar biasa. Wahtaro dan memilih pada ini taqaddumuhu alal fi'li, boleh mendahulukan amil atas tamyiznya. Siapa Ibnu Malikin Imam Abdullah bin Malik fi Sarhil Umdati, di dalam kitab Sarhul Umdah bi Sarhil Alfiyah. Udah titik, udahlah orang udah titik, belum 1 jam ya, udah nggak apa-apa, bonus. Habis udah bab mustasna. Tapi kan ntar malam gimana? Ntar malam ngaji apa enggak? Apa yang ngisi anu? Habis maghrib apa? Habis maghrib ya? Oke. Berarti ngasuh sejam terus ngaji lagi. Masya Allah. Ngaji pada nafsu banget. Ya nggak apa-apa. Soalnya kan malam Sabtu ini libur biasanya kan. Baik, kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.